Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini banyak kalangan, baik dari orang tua, dari yang dewasa, pemuda, bahkan sampai dengan anak-anak yang sedang mengalami persoalan atau pergumulan yang membuatnya menjadi khawatir, membuatnya menjadi tidak nyaman atau tidak tenang di dalam menjalani suatu proses. Dan ini semua memang menjadi suatu kenyataan yang saat ini terjadi. Saudara, mari kita melihat dari kalangan pekerja yang pastinya memiliki kekhawatiran yang berat di dalam hidupnya. Karena para pekerja pasti banyak yang diberhentikan oleh pekerjaannya, dan yang diberhentikan tadi hanya bisa menunggu waktu di rumah saja. Dengan itu pastilah dari antara mereka yang akan bertanya, bagaimana aku ini? Bagaimana untuk kebutuhanku? Bagaimana untuk makanan? Bagaimana untuk minuman yang aku perlukan? Dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat dari pemuda bahkan sampai dengan anak-anak juga akan merasakan khawatir karena sementara waktu mereka tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang dikasihinya. Mereka tidak bertemu langsung dengan teman-teman seperjuangannya atau teman-teman gengnya atau teman sepermainannya dan siapapun itu. Inilah semua kecemasan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh banyak orang dan juga oleh banyak kalangan yang terjadi pada saat ini. Sembari mereka menunggu waktu kapan semuanya ini akan berakhir dan semuanya kembali seperti sedia kala. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, wajarkah kita merasakan khawatir akan semua ini? Khawatir berarti munculnya suatu kegelisahan, suatu kecemasan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Kita tinggal di dunia yang saat ini memang sedang terjadi kekacauan, krisis ekonomi, kegelisahan akan suatu hari yang belum tentu kita tahu kapan semuanya akan berakhir. Dan bagaimana sebenarnya kita akan merespon semua ini? Bagaimana kekacauan yang terjadi dan kekhawatiran yang pasti menyelimuti kita pada saat ini? Saudara-saudara, sepintas juga mari kita melihat di dalam Alkitab. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang juga merasakan kekhawatiran di dalam dirinya. Contohnya adalah Raja Daud juga merasakan kekhawatiran. Juga Yunus merasakan kekhawatiran akan keamanannya. Juga seorang Paulus ikut merasa khawatir di dalam kehidupannya. Tetapi baik Raja Daud, baik Yunus, dan juga Paulus, ketika mereka merasakan kekhawatiran di dalam hidup mereka mau menyerahkan semua kekhawatiran itu, semua kegelisahan, semua kecemasan tadinya kepada Allah. Dalam Mazmur 55 ayat 23 disampaikan adalah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita juga bisa melihat dalam Filipi pasal 4 di ayatnya yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita mau belajar bahwa kita seharusnya membawa semua kebutuhan dan juga pastinya kekhawatiran kita tadi kepada Allah di dalam doa, ketimbang kita hanya merasakan khawatir atas semuanya itu. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 juga disampaikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah dengan jelas menyuruh kita supaya menyerahkan seluruh
kekhawatiran kita tadi, seluruh kecemasan kita tadi, apapun itu hanya kepadanya. Saudara, mengapa Allah ingin menanggung masalah kita? Mengapa Allah ingin semua yang terjadi dalam hidup kita serahkan kepada Allah? Karena Allah peduli kepada kita. Karena Allah peduli terhadap segala sesuatu apapun itu dari kita. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu besar. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu kecil bagi Allah. Ketika kita semua mau menyerahkan segala masalah kita, segala beban pikiran kita, segala kekhawatiran kita tadi kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang akan melampaui segala akal kita dan juga pikiran kita. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik dari segala persoalan-persoalan yang memang sedang terjadi pada saat ini, kekhawatiran yang mungkin masih menghantui kita pada saat ini. Tetapi ketika kita melihat bagaimana penyertaan Allah, bagaimana mereka yang hidup di dalam Allah akan lepas segala kekhawatiran tadi. Baiknya itu kita mau semakin meyakini dengan iman percaya kita, dan kita mau berserah seutuhnya pribadi kita kepada Yesus Kristus untuk menjawab segala sesuatunya itu. Karena kita yakin segala sesuatu akan indah pada waktunya.